Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hebat, yang mempunyai potensi luar biasa untuk menggerakkan anak-anak. Oke, Bapak Ibu SMK Negeri 6 Surabaya, bagaimana kabarnya? Sehat. Izinkanlah saya berdiri sendiri sebagai rekan Anda yang akan berbagi sharing atau praktek baik tentang budaya positif. Harapan saya bahwa kita mampu menggali budaya-budaya atau aspek-aspek positif yang ada di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya, dan kita bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lainnya yang tidak hadir di tempat ini. Dia banyak budaya ataupun perilaku kegiatan-kegiatan sebetulnya yang bisa mencirikan dari SMK Negeri 6 Surabaya, dan itu harus kita gali. Karena apa? Kita ingat kembali bahwa dalam KHD ya, Ki Hajar Dewantara, kita kembalikan pada Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya. Masih ingat nggih? Ingat bahwa sebetulnya harapan kita di kurikulum Merdeka atau Kurmer ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Yang perlu digarisbawahi bahwa kita itu hanya, sekali lagi, hanya menuntun anak. Ya, tidak membuat anak menjadi cerdik, pintar, bertabiat baik, tidak. Kita hanya menuntun saja, mengarahkan. Ya, tidak mungkin kita itu membuat padi itu menjadi varietas unggul dan sebagainya, tidak. Dalam artian ya sesuai dengan apa yang keinginan anak tersebut kita arahkan. Ya, pada saat ini zamannya apa? Zaman teknologi, ya kita arahkan pada anak-anak itu zamannya sekarang itu, yaitu kodrat zamannya saat ini anak-anak tersebut. Kalau kodrat anak selain kodrat zaman adalah kodrat yang dibawa anak sendiri. Misalkan anak punya bakat apa? Anak itu suka menggambar, tidak suka menulis. Ya kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk menulis. Ya kita arahkan pada kegiatan anak itu cocoknya di mana, menggambar itu sendiri. Itu sebetulnya yang diinginkan Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Ini mohon maaf, ini saya tahu setelah saya mengikuti program ini dan luar biasa ya. Setelah saya beberapa bulan ini, saya merasa bersalah. Saya merasa bahwa itu saya masih memang bodoh dan keliru dalam penerapan pembelajaran sehari-hari saya. Karena saya menginginkan saya sebagai pribadi yang mengarahkan anak atau meminta anak seperti kemauan saya. Itu yang sebetulnya tidak diperkenankan dalam kurikulum Merdeka. Kita hanya menuntun aja, mengarahkan aja anak tersebut sesuai kodratnya dia. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Ya, nanti kita belajar bersama bagaimana budaya positif itu menuju ke arah situ. Oke, kita sama-sama belajar, sama-sama berangkat dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan kita mengimbaskan apa-apa yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak yang lewat saya nanti saya berikan pada jenengan semuanya, terus jenengan nanti bisa mengimbaskan pada teman-teman lainnya ya. Dan saya berharap, sangat berharap sekali ada teman-teman yang juga mengikuti program guru penggerak berikutnya. Ini masih terbuka juga, monggo seperti itu, karena bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk anak-anak juga ke depannya. Anak-anak meletakkan ke dalam porsinya mereka masing-masing supaya tidak merasa kita cederai, kita lukai hati mereka. Itu. Berikutnya
budaya positif. Ya, saya di sini berbagi tentang budaya positif, yaitu mengangkat nilai-nilai positif atau kebiasaan yang berada di sekolah dan semuanya berpihak kepada peserta didik. Sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan di sekolah, di kelas itu semuanya muaranya itu kepada peserta didik, berpihak. Kalau istilahnya dalam Ki Hajar Dewantara itu menghamba, ya, menghamba kepada siswa, kepada peserta didik. Ketika anak tidak mau seperti ini, ya sudah, Pak, saya kurang cocok dengan metode panjenengan, dengan metode Bapak, cara mengajar Bapak. Silakan. Kita harus mengadopsi keinginan anak tersebut sebetulnya. Tidak bisa memaksakan, oh ini bagus nak, ini bagus. Tidak. Menurut anak itu kurang nyaman, ya kita buat anak merasa nyaman. Sekiranya memang tidak cocok dengan kita saat itu, ya sudah. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau memang tidak cocok pada anak. Sebetulnya itu yang diharapkan dalam KHD ini, ya, semuanya berbeda pada anak, tapi dia penuh tanggung jawab, penuh hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita yakini dan nama itu. Oke, berarti ini muaranya berpihak kepada peserta didik. Kalau dalam istilahnya KHD, Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak. Nanti kita pelajari bersama tentang budaya positif ini. Ini yang akan kita pelajari nanti, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini saya peroleh selama beberapa bulan ini dan saya imbaskan pada panjenengan semuanya. Mungkin ada yang kurang, yaitu wajar. Mungkin penafsiran saya, pemaknaan saya kurang begitu baik terhadap materi. Ya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, ini untuk menuju paradigma yang baru. Nanti ada istilah lagi, motivasi, ada namanya disiplin, ada namanya kontrol guru, ada ilusi. Nanti kita pelajari bersama. Nah, ini tentang kontrol ya, Bu. Kita bermain di sini. Benarkah apa yang kita lakukan, yang saat ini kita lakukan pada anak itu benar, ataukah memang benar? Bingung ya? Apakah memang benar sesungguhnya, ataukah itu sebagai sesuatu yang ilusi? Ya, coba. Jangan berpasangan dua orang, satu, ya, dua orang. Silakan Bu Nurul, monggo. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kita melakukan kegiatan ini. Benarkah pada saat kita berada di kelas itu kita mengontrol anak? Ya, benar, pada saat kita berada di kelas, anak itu merasa kita kontrol. Ketika anak melakukan apa yang kita minta, ya mereka melakukan, nak tolong kerjakan ini, dan mereka mengerjakan. Apakah itu benar-benar kontrol dari kita? Ya, paham Ibu nggih? Ketika kita meminta, sekali lagi, ketika kita meminta anak untuk maju ke depan dan anak maju ke depan, apakah itu benar kita telah mengontrol anak atau bagaimana? Ya, coba kita, ya, dengan berpasangan dengan teman Anda, Bu Nun, Bu Nurul, Bu Nur dengan Bu Lis, atau ini berpasangan gini, coba menggenggam seperti ini, ya. Mengepal gini ya, mengepal seperti ini. Anda, Ibu, merasa bahwa jenengan itu menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Anda.
ya. Seakan-akan, ya. Anda mempertahankan apa yang Anda pegang ini dan Anda tidak terpengaruh dengan sesuatu yang lainnya. Anda tetap menutup ini, genggam terus, ya. Mempertahankan ini sekuat tenaga dan tidak mau membuka, ya. Misalkan si lawannya ini meminta tolong untuk dibuka, jangan sampai Anda membuka. Paham gitu nggih? Oke. Tolong dipraktekkan. Nggih. Meminta siapa? Tulis monggo, ini minta siapa? Ya. Boleh. Boleh. Tolong dibuka. Saya ingin tahu apa yang ada sini. Ya. Bagaimana? Iya. Seakan dia itu memegang sesuatu yang sangat spesial, ya, yang sangat berharga. Buka. Nah, seperti itu. Ayo buka. Kan boleh menghardik, boleh itu kan. Iya, seperti itu kan bisa seperti itu. Iya. Merayu, ya. Boleh menghardik, boleh. Ibu coba dengan rayuan. Ini boleh kan? Ayo Gusti, dibuka tangannya. Ayo Bu Gustina, tangannya coba. Saya mau tahu. Iya. Ya. Nanti secara bergantian. Ya. Buka. Ayo buka. Buka Bu Gustina, buka. Oke, sudah. Sekarang bergantian. Bergantian. Dengan ya. Dengan halus. Bukan dengan halus, dengan kasar silakan. Saya kan tadi dengan kasar, Ibu dengan halus. Sudah Ibu? Sudah. Oke. Saya minta refleksinya, apa lagi? Bukan? Tidak mau membuka, tetap tidak mau membuka. Alasannya apa? Ya saya nggak mau aja. Dari saya tidak mau membuka. Pendapatnya. Pendapat saya tidak mau membuka. Pendapatnya nggak mau tahu orang lain. Silakan. Seperti itu Bu ya. Berarti yang mempunyai kontrol siapa? Saya sendiri. Dirinya sendiri. Benar ya? Dirinya sendiri. Ya. Karena ada Ada sesuatu yang sembunyikan, yang yang berharga. Itu yang juga terjadi pada anak siswa sebetulnya. Ya. Ketika anak tidak melakukan, tidak ingin, ya melakukan seperti yang permintaan kita, berarti dia ada keyakinan tidak mau. Iya. Saya biasanya sama dia Nanti ada kontrol, nanti ada posisi kontrol di situ, ya. Banyak posisi kontrol, kita sebagai penghukum atau apa, bagaimana nanti kita perhatikan. Pada saat itu sebenarnya, ketika ibu mengharapkan anak untuk mengerjakan tugas dan anak itu bersedia mengerjakan tugas di depan, sebetulnya mereka itu bukan dalam posisi kontrol dia. Ya. Dan jangan sekali-kali menganggap bahwa bapak atau ibu itu berhasil mengarahkan dia, bukan. Dia mungkin terpaksa. Demi nilai, itu demi nilai, demi apa dan sebagainya, ya. Sebenarnya yang baik adalah dia berdasarkan keinginan sendiri mengerjakan itu, motivasi dari dirinya sendiri. Iya. Menghargai siswa kita. Betul. Yang diingin bagaimana? Kalau sedihnya harus positif. Kalau seandainya negatif, maksudnya kurang bagus. Ya kita kan mengarahkan ibu. Mau gimana? Kayak gitu. Kalau jawabannya mau saya sama. Gimana kata-katanya yang tepat dengan disabika? Iya. Nggak boleh kasar. Nggak boleh garap-garap. Waktunya Pak, alokasi waktunya bagaimana kalau kita merayu anak supaya bergerak dengan sendirinya, sementara kita dibatasi oleh waktu. Yang itu yang perlu kita luruskan Bu. Dalam kurikulum Merdeka sebetulnya kita tidak dibatasi
waktu. Kan ada fase A, fase E, fase E, fase F seperti itu. Ya. Iya. Tidak sebetulnya. Karena ada nanti ketika ini anak ini kurang di sini, bapak ibu yang ada di sini yang tidak ada bapaknya ya, kan bisa memberikan bimbingan lagi seperti itu. Bimbingan lagi seperti itu. Pada pertemuan selanjutnya. Boleh ada kesempatan lain di luar jam mengajar itu, bisa seperti itu. Tujuannya kan tidak. Ya. Sebuah kebaikan itu Pak Nono. Oke, dengan menggunakan sikap atau prinsip yang dimiliki oleh Pak Nono. Tapi ada satu prinsip lagi yang tidak bisa diterapkan. Jadi harus ada pemaksaan semula, pemaksaan, kemudian pembiasaan, sehingga hal-hal positif itu bisa terlaksana. Tapi kalau hanya menyerahkan semuanya kepada individu, kepada peserta, sepertinya agak kesulitan. Karena usia juga, usia Jadi, mereka. pasti ada kebiasaan dulu. Nah, kebiasaan itu diantaranya diawali dengan pemaksaan sebentar. Lalu kalau sudah muncul kebiasaan nilai-nilai positif ini akan biasa diamalkan oleh. Oke, bagus yang disampaikan Bu Nur ya. Memang untuk budaya positif seperti ini itu butuh waktu ya. Seperti itu butuh waktu Bu. Kadangkala di awal saya juga seperti itu, memaksa. Nah, harus cepat kerjakan ini sesuai dengan waktunya ini, seperti itu ya. Di awal kadang kita perlu memaksa. Ketika itu berjalan dengan tempo waktu dan sebagainya sering seperti ini, anak merasa punya tanggung jawab ya Bu ya, merasa punya tanggung jawab dan keinginan, memang motivasinya dia sudah terbangun dengan yang pertama tadi Bu Nur sampaikan tadi, maksakan dan sebagainya. Pada akhirnya hal ini kan berjalan dengan sendirinya, tidak usah kita paksakan kembali. Setelah itu ya Pak, kalau misalnya untuk pemasaran terkadang kan juga anak nantinya apa ya di hatinya anak-anak itu kan kayak marah dan sebagainya. Kalau saya sendiri menyampaikan untuk diambil hatinya. Bagaimana caranya diambil hatinya? Saya bercerita tentang paling tidak pengalaman saya. Pengalaman saya, kalau memang dulu sekarang bagaimana? Karena berarti kalau dulu itu fasilitas tidak ada, sekarang tidak ada tahu fasilitas itu gunakan. Nah dulu waktu itu saya guru marah, memarahi. Bahkan kalau kepada orang tua malah kita dimarahi. Nah sekarang saya menyampaikan ke anak-anak itu, kalian sekarang bersyukur. Ada guru merdeka ini, kalian bersyukur sehingga guru tidak seperti dulu. Dan orang tua juga terkadang juga beda dengan yang dulu Pak ya. Dia sambil hatinya itu sehingga pelajaran saya cerita dulu. Nah dari cerita situ, anak bahkan tugas-tugasnya selesai dan sebagainya, diberi waktu beberapa itu. Siap. Itu model yang disampaikan oleh Bu Gustina juga bagus. Nanti ada lebih bagus lagi Bu ya. Ada tingkat-tingkatan nanti ya. Nah kita belajar bersama. Itu juga bagus mengarahkan ke anak pada posisi yang terbaik. Ya menurut dia, pokoknya intinya anak merasa nyaman dan aman dalam kondisi saat itu ya, tidak dalam tekanan dan sebagainya, sehingga dia ekspresif dan sebagainya, bereksplorasi diri. Memang kita membangun itu susah ya, mengarahkan ke arah situ itu susah. Ketika sudah bergerak bersama-sama dalam lingkup sekolah ini, enjoy nanti mudah. Baru terasa perubahan. Ya, baru terasa perubahannya. Skala kecilnya dari kelas Bapak Ibu sendiri, dari Ibu sendiri ditata. Ya dari semuanya, tidak bisa, saya tidak sudah sendiri, tidak sendirian. Dari teman-teman ini juga nanti seperti itu. Ya, kita perhatikan di sini. Dari William Glasser, guru mengontrol murid itu ilusi, ternyata. Ya, ilusi. Bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Kontrol itu tadi loh. Ya, dia itu meyakini bahwa saya tidak mau. Mengapa? Seperti itu. Ada pertimbangan seperti itu. Yang berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, itu ilusi. Kadang-kadang penguatan itu karena datangnya dari luar, bersifat eksternal. Ya. Harapannya dari ini bahwa
itu semuanya berangkat dari anak atau peserta didik. Iya. Ngapa? Nanti kita belajar bersama. Kalau semuanya itu bersifat eksternal, motivasi eksternal, tidak ada motivasi ya, tidak ada rangsangan dari luar. Ketika itu sudah hilang rangsangan dari luar, anak sudah menjadi malas lagi. Karena bersifat dari luar rangsangan itu, Bu ya. Pak Pundur nggih. Rangsangan dari luar, tak berikan nilai nak bagus. Ketika kamu mengerjakan, tak berikan poin ini, ya. Ketika kamu bisa mengerjakan ini semuanya dengan cepat waktu, saya berikan tambahan, saya berikan bintang. Plus saat itu bagus. Nggih, saat itu bagus. Tapi pada berikutnya, ketika jenengan tidak memberikan itu, anak merasa malas. Rangsangan itu bersifat sementara. Iya betul. Karena itu dari luar, ya. Yang bagus itu harusnya dari dalam diri sendiri itu sendiri. Termotivasi. Susah, iya susah. Berarti tiap hari dari rangsangan. Ya iya, rangsangan dulu. Nanti kalau udah terbentuk anak itu, motivasi dari diri itu yang harus ada. Intinya gurunya memberikan rangsangan. Iya, wis. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, ini ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Tidak ada paksaan untuk anak-anak. Ya, bahwa jenengan itu kita sebagai guru berhak untuk mengatur anak, berhak untuk mengarahkan anak. Kita sudah menyiapkan strategi pembelajaran seperti ini, ya. Ketika ada 1-2 anak itu kurang sesuai dengan itu, jadi saya bisa memaksakan. Tapi kita punya tujuan pembelajaran, Pak. Betul, ada nanti kesepakatan. Ya, nanti ada kesepakatan bersama nanti itu ya. Nanti kita praktekkan. Ada perjanjian dengan siswa. Betul Ibu. Betul ya. Nanti kita praktekkan bersama ya. Tentang peraturan, tentang keyakinan, apakah sama nanti kita praktekkan bersama dan sediakan. Secara tertulis di kelas. Betul. Enggak. Namanya bukan keyakinan itu. Oke ya. Nanti kita tempel di situ. Ya. Ya. Ini perbedaannya, perubahan paradigmanya. Kalau dulu kita menganggap bahwa stimulus respon itu baik, ya rangsangan itu baik, ya. Ternyata ada lebih baru lagi kita katakan bahwa kontrol, namanya teori kontrol. Ya, semua orang melihat yang sama itu stimulus responnya. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, nah, ini yang kita pahami. Setiap orang memiliki gambaran, realita kebutuhan kita berbeda. Ya, makanya di kurikulum Merdeka, kurikulum ini, ya kontrol anak sendiri itu bahwa anak itu punya kebutuhan sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ya, ya. Kalau kita memberikan stimulus seperti ini, tidak mungkin pada anak tertentu itu bisa. Ini Dengan posisi guru kepada siswa kan Pak ya? Iya. Tapi sebetulnya kalau melihat saya tentang banyaknya teori kontrol, sebetulnya kita sudah pada posisi itu. Pada posisi itu. Iya. Kalau menurut saya ya, sudah Iya. pada posisi kontrol karena ketika kita menghadapi siswa sesuatu, kita saja hanya ada yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, yang bapaknya dia bisa mengontrol orang lain. Kita bisa meminta, tapi kita nggak bisa mengontrol secara sepenuhnya. Kalau memang selama ini saya punya pengalaman seperti itu. Ini individu, bersifat individu. Iya. Yang kita praktekkan hari ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada siswa, Iya, ya, pada siswa ini ya. Ini bukan Anda sebagai guru. Ya. Berarti bukan guru yang bisa mengontrol anak. Tapi secara individu, mamanya Pak ya. Ya. Satu kata, ketika kita melihat suasana kelas ya Pak ya, kita menghadapi kelas yang begitu ricuh dan pasti ada celometan yang ini ya Pak. Nah, ketika ada celometan yang tidak mengenakan hati, secara manusiawi kita emosi kita muncul, ya Pak. Tetapi akan kembali lagi cara mengontrol diri kita. Nggak iso yang dilearin diajar pun ya juga. Semuanya andaikan saya hajar pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi akhirnya ada kontrol pada diri kita sendiri. Ya sudah, saya harus
menahan rasa marah dengan tarik nafas, is okay, gitu saja. Menerima. Berarti kan saya sudah saya sebetulnya Sudah mengontrol diri saya. banyak guru sudah pada posisi yang Mengontrol. betul. Berarti Iya. ada dua pihak yang saling mengontrol. Ya, Pak. Dah. Supaya tidak bertabrakan. Ya seperti tadi, Kebebasan itu. pada posisi seperti Anda ya meminta orang lain untuk mengerjakan, ya seperti Anda minta, dia orang lain tersebut tetap mempertahankan itu, berarti yang mengontrol siapa? Posisi kontrolnya siapa? Dia sendiri, bukan orang yang minta tadi. Tapi kan nanti ada asas kebutuhan. Akhirnya Iya, ya kan kita carikan solusi di situ. Kenapa seperti ini? Nah, apa yang perlu kita lakukan seperti itu? Dan kita tidak bisa mengarahkan harusnya kamu seperti ini, tidak bisa. Nah, berarti bentuknya akhirnya ya betul kontrol pada diri sendiri. Iya. Jadi dikembalikan ke tujuannya, Pak. Tujuan kamu datang ke sekolah untuk apa? Kan begitu. Tujuannya ada peraturan di sekolah ini untuk apa? Kan Nah, begitu. Pak. nanti Nah, kita mereka bahas. harus lebih memahami itu. Berarti sebelum ada teori kontrol, mereka harus memahami diri mereka sendiri terlebih dahulu, Pak. Benar. Nanti kita bahas lagi tentang peraturan. Ya. Nah, iya. Sebetulnya yang saya tekankan gini loh, pada kurikulum K13 dan Merdeka sebetulnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau memang hanya proses antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ketika stimulus itu kan kita memberikan sebuah respon, stimulus ya. Bagaimana cara mereka merespon? Jadi kalau berbicara tentang ilusi tadi atau apapun, itu kan memang penggambaran mereka terhadap apa yang kita kontrol gitu Pak. Mereka akan tahu walaupun tidak dengan sebuah perintah pun ya. Ketika anak itu sudah tahu posisinya, pasti mereka tahu. Dengan pandangan mata saja, pandangan mata saja mereka akan paham. Waduh, malah iya saja gitu saja. Dengan kita berdiri, berjalan itu respon. Nah, itu kan berarti kan kita masih pada stimulus respon apa sudah teori kontrol kalau kita seperti itu? Ini pertanyaan juga. pertanyaan juga, iya. Wis. Dilebur Pak Nono salah nilai audiens. Enggak. Pada seperti itu memang titik antara stimulus respon dengan kontrol itu memang tipis, ya. Tapi di kurikulum Merdeka sendiri itu penitik beratan pada kontrol itu sendiri, ya, bahwa tiap anak itu punya posisi untuk mempertahankan dirinya sendiri, mengaktualisasi sendiri sesuai dengan karakter dia, perbedaan anak itu sendiri, ya, seperti ini. Semua perilaku mempunyai tujuan. Ketika anak tidak mau untuk menulis, tapi dia suka membaca, berbicara, dia punya tujuan. Mengapa? Saya lebih ekspresif ketika membaca, ekspresif ketika berbicara, bukan menulis. Seperti itu. Saya suka pada pelajaran ini, mengapa? Saya tidak nyaman seperti itu dengan pelajaran matematika, pelajaran ini. Ingatan saya itu susah. Nah, seperti itu. Seperti ini. Dan sebagainya. Terkadang anak lo di SMK ada matematika, kok ada fisika, misalnya ada IPA itu sudah bosen. Dari awal sudah membayangkan dari pelajaran itu nggak matematika itu. Dari awal sudah dia itu Tidak menutup diri ya. Sudah nggak bisa. hanya keterampilan dasar teori langsung menang. Tapi kenyataan yang di lapangan itu teori kontrol itu untuk peserta didik itu Gimana, Bu? perbandingannya 1 dengan 1000. 100.000. Satu yang punya niat untuk kontrol diri sendiri, Sendiri. yang lainnya slow. Dia datang ke sini, contoh yang nyata saja. Berangkat dari rumah pakai sepatu, sampai di sini ngeker, dikandani, kurang ngerti, ya sudah. Kamu datang ke sini, tujuanmu apa? Berangkat dari kebebasan hari ini apa? Ses. Dan Iya. hubungan sekitar
Tidak bisa langsung. Iya, memang dukungan sekitar juga, orang tua juga, masyarakat juga. Ya. Oke, lanjut. Ya memang tidak itu apa? Bareng-bareng. Tidak cepat. Dah cepat memang. Repot lagi. Tidak ada dukungan dari orang tua. Nah. Itu yang repot. Nah, Ayo sekolah ibu butuhnya buku. Cuman awal aja, awal mau masuk cari sekolah menggebu-gebu anak itu diterima negeri. Setelah diterima tidak ada dukungan sama sekali. sip. Kenyataan yang ada loh ya. Iya, itu guys kita bersama. Iya. Sebagai guru. Pendidik, maaf, sebagai pendidik bukan sebagai guru. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif. Iya. Ya, mengajarkan perubahan tidak kelihatan, Bu. Orang masa jelek Pak. Aku perilaku. Oh iya. Nah, Saya dari belakang kan saya dari tadi mikir. Dari tadi mikir. Enggak dari sekarang, ya. Ini perilaku disiplin siswa dengan tujuan agar setiap siswa memiliki disiplin diri, ya, memiliki disiplin diri, ya. Kalau Bu Eni tadi melihat anaknya belum disiplin diri, berarti perlu tahapan-tahapan dan waktu yang memang tidak begitu cepat, tidak bisa salapin, ya. Iya, awalnya memang seperti itu supaya menjadi disiplin. Bertanggung jawab berdasarkan keyakinan atau nilai kebijakan universal yang mereka percayai. Ya, ini untuk membuat disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan perubahan perilaku berdasarkan motivasi intrinsik berdasarkan teori kontrol yang mengatakan pemegang kontrol perilaku adalah diri sendiri, kontrol dari luar hanyalah ilusi. Ya. ini ya, mungkin apa karena kalau saya lihat apa ini di budaya ya Pak. Budaya positif. Kita dalam kurikulum merdeka ini kan sudah dibagi dalam fase-fase tertentu. Kalau SMK yang kita ajari mungkin fase EF. Kalau saya berpendapat kita ini punya anak didik yang karakternya sudah matang. Sudah nggak bisa kita, menurut saya Tak sulit. agak sulit. Justru mungkin karakter kurikulum merdeka ini, karakter itu mungkin dari anak yang fase yang tahu sama TK itu fase ini. Itu enak loh Pak Guru ya Pak kalau merubah gitu. Nggak usah dipaksa, nggak usah ilusi, nggak usah kontrol gitu. Nah, berbagi itu ya enak. Jadi ketika ini yang juara paling lompat berbagi, ada juara-juaranya. Dan itu tidak dipaksa. Contoh, Betul. anak saya TK, kok bawa nuggetnya 4 dong, buat siapa? Guru 1, teman 1. SD sudah mulai dia. Jangan Bu, jangan banyak-banyak. Temanku loh, minta tok, nggak mau berbagi, Nggak mau bawa. Berarti gitu. Karakter sudah jadi bagus. Tahu di fase apa ini? Awalnya, ya. Mulai bergeser ketika sudah mulai padahal itu Pak ya, bicara santun, saling berbagi, menghormati guru, kasih sayang pada teman. Sudah terbentuk itu waktu itu Pak. Nah, ini hilangnya, lost kontrolnya malah saya bilang. Di mana? Ketika sudah SD, sudah kecampuran macam-macam, SMP tambah lagi, masuk SMK, terus kita disuruh ini. Ketika sudah kompleks ya, ketika sudah bercampur-campur. Harusnya itu kan melanjutkan dari yang sudah bagus tadi, PAUD atau TK tadi, kemudian dibuatkan di SMP supaya enggak lulus. Jadi ketika sudah hilang-hilang terus kita mau luruskan lagi, sudah terbentuk. Saya bilang karakternya sudah jadi. SS, SMP setengah jadi, SMK tambah jadi. Jadi apa ya? Itu sebelum kurikulum merdeka, sebelum kurikulum apa? Jadi di PAUD, di TK itu jadi. Gitu ya. Jadi saya bilangnya ini hilangnya di mana nilai-nilai ini?
kelasnya. Iya. Gitu. Betul. Sepakat dengan apa yang katakan Bu Nun. Ya, anak saya juga seperti itu. Ketika di TK ditanamkan oleh pendidikan yang bagus, iya, di SD juga, ya. Ketika di SD juga diarahkan oleh ustadzanya seperti itu, nilai kebaikan seperti itu, sopan santun sudah seperti itu, tata krama, berbagi sudah mantap. Iya, ya. Dan mulai SMP perubahan, ya, perilakunya, ya, kejiwaannya ini mengikuti perkembangan psikologi anak. Ya, usianya juga seperti itu. Ketika pada anak ini perubahan psikologisnya itu sudah berubah, pada itu seharusnya ada pengawal dari kita. Betul. Kita tetap mengawal. Mungkin itu Pak yang diperlukan. Jadi pembelajaran sesuai dengan psikologi usia, sosialisasi, betul, kebutuhan dengan masyarakat yang seperti apa menghadapi dunia itu yang harus ditambahi. Seharusnya kayak gitu. Jadi setelah di TK sudah jadi bagus, di SD ditambahi pendidikan psikologi, kebutuhan psikologi anak ketika berhadapan dengan dunia luar yang macam-macam seperti apa, itu harusnya kayaknya gitu. Nek nang SMK itu ya tadi itu saya bilang sulit. Jadi tadi makanya kita harus memantau. Posisinya bukan terletak pada guru sebetulnya, ya. Makanya tidak terletak tugas utama bukan banyak guru. Dan kita tahu keluarga ya, betul. juga. Saya sekolah sekarang ya Pak ya, dari SD SMP, guru itu diberi beban akhirnya bertumpuk-tumpuk dalam artian tidak satu guru tidak hanya megang satu prodi. Kalau kita lihat SD loh ya Pak ya, jadi guru kelas betul juga itu kadang-kadang juga akhirnya menjadi sebuah bumerang. Dulu ketika saya sekolah memang guru kelas, tapi mungkin karena media tidak begitu banyak seperti ini. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dari guru. Jadi ketika guru santun kita pun ikut santun. Nah tapi karena sekarang media banyak, guru ngajarkan santun, medianya nggak ngajarkan santun, sudah jadilah itu. Oke, terima kasih. Itu masukan buat kita juga toh, ya, sebagai guru, bahwa tanggung jawab itu bukan hanya terletak pada guru, tapi juga pada keluarga. Orang tua. Ya, orang tua. Orang tua. Oh iya, benar orang tua. Ya. Kadang kita nggak sadar kita sendiri yang jadi guru ke anak kita saja sendiri. Oke. Jadi orang tua yang goblok, betul. Betul. Ya, saya juga merasa seperti itu kok. Saya bisa mengarahkan anaknya orang lain, tapi saya tidak bisa mengarahkan anak sendiri. Nah, itu. Oke, makanya dikatakan bahwa madrasah pertama adalah orang tua, ibu terutama. Oke, lanjut nggih. Itu kadang orang menyampaikan lain, pokoknya sampai mulai negara ada Ini tadi seperti yang dikabarkan oleh Bu Nun, contoh-contoh nilai kebajikan universal, dapat dipercaya, bekerja sama, rasa hormat, empati, tanggung jawab. Ini kebajikan yang sifatnya universal, yang ada di mana saja. Ini universal, ya, nilai kebajikan ini. Oke, nilai kebajikan universal. Saat kita datang ke tepat waktu, nilai universal yang ada apa di sini? Disiplin. Iya, tanggung jawab. Oke, benar enggak? Menghargai tanggung jawab, benar, ya. Iya, menghargai waktu. Memakai masker. jaga kesehatan. Taat peraturan, coba kita lihat bersama. Kesehatan, empati. Ya. Berikutnya memakai helm. Keselamatan. Ini panas. Oke. Bukan nilai kebajikan atau apa, Pak? Iya kan nilai kebajikan universal, Bu. Keselamatan umum, Bu. Ini profil pelajar Pancasila yang kita pelajari bersama. Sudah tidak perlu jelaskan, ini berpendidikan global, berpendidikan gotong royong, kreatif, berenal kritis, mandiri, bermanfaat pada Tuhan. Ini ya, motivasi perilaku manusia. Ini budaya positif,
lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini berdiri dari pertama peraturan kelas. Oke. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan kelihatan. Saya bacakan Ibu ya. Oh, jadi istilahnya diganti ya? Tiga. Peraturan kelas sama keyakinan. Bukan istilahnya diganti. Ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nanti kita bahas pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa tadi? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan tadi? Dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tanggung jawab. Untuk mendukung motivasi inter, kembali ke nilai yang keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan berarti bukan peraturan. Bukan ketika Bapak Ibu memakai helm, ya, saya supaya tidak diseprit tilang, bukan betul itu. Ingin keselamatan. Keyakinan itu bukan peraturan sendiri, bukan. Ya. Ini. Kalau keyakinan seseorang itu walaupun salah dia menganggap keyakinan itu benar. Ya, keyakinan universal, Bu. Kita kembali ke keyakinan universal. Berarti ada bentuk kontrol yang lain dan dari luar ya. Kontrol dari dalam tadi yang penting tadi. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Kebablasan. Kebebasan. 4. Santun. Hah? Santuai. Apa ini? Depannya apa? Hah? Depannya apa? Depannya apa? Cluenya apa? Yang 5. Kak. Tanggung jawab. Hah? Kebutuhan dasar manusia. Ini pasti NG. 2 cinta. Penguasaan. Benar, ini kesenangan. Cinta kasih sayang, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Kebutuhan. Iku mari N ku pasti G. Penguasaan. Ini Penguatan terus. Sakti Pak cuma terakhir. Boleh nanti Pak. Enggak ada kelundingan tengah. kebutuhan asasi manusia. Kita perlu makan itu untuk Kebutuhan hidup. Hidupnya itu yang hidup. kok kebutuhan hidup? Kasih clue itu jangan. Kita makan untuk Kebutuhan hidup. bertahan hidup. Lah ya bertahan hidup Bu, makan tadi. Oke. Penguasaan sih Pak. Hah? Penguasaan? Iya. Tidak pengakuan. Bukan penguasaan. Ibu. Oke. Penguasaan Bu. Oke. 5 kebutuhan dasar ini bertahan hidup, kasih sayang, terima kebebasan, kenangan. Ya. Nanti kita tunjukkan contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini. Ini ya. Pengakuan yang jelas. Penguasaan itu diterima, disayang oleh keluarga, rekan kerja dan lingkungan. Ya, menurut kita itu. Ya sudah menurut dengan seperti itu. Ini teorinya orang. Ya, teorinya orang. Oke. Kesenangan, disiplin, traveling, kolaborasi. Ya, kebebasan, bebas melakukan yang disuka. Itu kebebasan. Kebablasan itu. Bukan kebebasan. Kasih sayang dan rasa terima itu membahagiakan orang tua dan keluarga, sukses. Bertahan hidup ya makan tadi. Oke, ini kebutuhan dasar. Bukan teori saya, Bu. Teori dari siapa, Pak? Ya ini contoh. Kasih sayang dan rasa terima kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kasih sayang. Berarti Ya. merasa nggak jadi bagian dari satu kelompok. Nah, ya, Merasa menjadi bagian berarti diakui. penguasaan. Ya, ini kebutuhan pengakuan. Iya, benar ya. Penguasaan tadi kebutuhan pengakuan. Apa yang benar? Atas kemampuan. Kalau pengakuan, ini subjek itu jadi itu ya pasif. Pengakuan itu kan berarti butuh seseorang untuk mengakui dia, tapi kalau dia penguasaan, dia bisa Dia menguasai. untuk dia Ya. bagaimana dia saya penguasaan. Oke. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini penguasaan. Pencapaian itu yang penting. Ya. Kuasa untuk bisa Nah. diakui keluarga. Oh, bisa. Kuasa supaya besar pencapaian. Lanjut. Ya, ini kebebasan. Ya Allah, sorry dari kutu Kebutuhan akan pilihan. Ya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, ini kebebasan, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini sesuai dengan ekstrakurikulernya, sesuai dengan kodrat alamnya. apa Pak itu yang bawah itu? Ibu, Yang bawah. goyang dompet. itu sesuai dengan kodrat alam, padahal sekolah itu ternyata tidak sesuai dengan anak nggak ikut eskul juga. Kodrat alam yang maksud itu kodrat yang sesuai dengan keinginan mereka. Minat, Itu kodrat Bu. minat, ini kodrat alam itu Bu ya. Ya. Kalau kodrat zaman sesuai dengan zaman saat ini, kodrat zaman. Berarti saat ini pendidikan harus menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Sebetulnya harusnya itu nanti. Itu sebuah yang walaupun tidak di sekolah dia ada keterampilan dari luar. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak belajar sambil bermain dan bisa saling sharing materi di luar kelas juga. Bermain, tertawa dan menertawakan saja nih. Nggak boleh. Seneng. Itu sesuai dengan bukan sama tahu. Jadi sebetulnya ke kurikulum merdeka itu cocoknya untuk Tahu sama tahu. Nah nih, kita belajar 5 posisi kontrol. Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti kita sebagai apa di situ, kita koreksi diri, ya. Kita sebetulnya dalam posisi yang mana? Nggih. Saat ini ya, jenengan itu banyak yang posisi mana? 3/5. Saya kadang tertawa. Iya ya. 3/5. Introspeksi dulu. Baru itu indikatornya, silakan keluarkan Oke. indikatornya. Contohnya ini. Nanti ya. Nih, ya. Kayak aneh. Memang hukum saya Anak-anak speaker ya tak? Ada. Dua speaker. Loh. Lek tadi speaker aku dua speaker. itu loh. Oh, itu iki mic. Iki mic. Pak Guru itu Pak. Loh. Loh, jaluk mandek ono murid jaluk mandek mulai iki lho. Sebentar. Murid nakal. Ada pekerjaan. Mau merdeka belajar. Mau belajar jalur tuh. Gak mau belajar nggak boleh. Kan itu mereka bukan nggak boleh. Saya kerjakan. Merdeka belajarnya sakar PDB. Memiliki kontrol pada dirinya sendiri. Ngupload video. So ini kayak pijar. Iya, pijar opo? Yang punya pijar kan. Akan pijar. Berpijar-pijar aku. Oh boleh. Mesti kalau musik yang ngomong. Mbak keluar nak ya. Bisa jadi kalau tidak untuk siswa, guru juga, kepala sekolah juga. Seharusnya memberikan kebebasan pada kita. Harusnya berasal dari kita. Iki lho, tambahane iki lho suarane lho Pak. Bentar. Berarti seperti Bukan R nggak usah dia
Sulit ini. Sulit. Oh, keliru. Mana Pak Guru? Selamat pagi Bu. Harus dijemput dan dapat menentukan istirahat. Kedengeran apa suaranya, Pak? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana dalam menghadapi masalah tersebut. Gantengnya ada. Kayak Tommy. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bukan Bu. Saya Apa? Apa coba? udah terus Kapan sih? Siapa itu ya dia? Anak tak. Itu sekali lagi. Muridnya terlambat. saya Muridnya terlambat. Dasar pemalas. KNE. Yang kapok kapok sih kamu. Sudah lama terlambat. Ah, katanya ini dari murid. Nggak tahu. Ini nggak tahu. Sini ngambil basket. Buat kamu. Yakin? Nggak ada guru gini. Masih beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nggak kamu? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Izin ya. Semaput penting. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Kalau menyindir ya loh. psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi depresi, murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak punya guru depresi. Ya, kalau kita sebagai penghukum, anak itu merasa dendam. Yakin itu ya? Yakin? Iya. Aku pernah munahin murid Ya, saya. saya juga seperti itu. Nanti saya akan bercerita. Ini yang posisi Yang kedua tadi membuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Ibu yang dimarahi kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Duh, gimana ini? Rasa bersalah. Iya. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Nah, Kapok. Kuing Iya. Nurayati kaya. maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan sama lagi kalau begini terus. nah. Biasa apa? Bu Nurul biasanya gini. Ibu dipecat dari mana? Apa nanti terlambat tak Karno? Ya. Ibu dipecat Naren. Anak merasa bersalah seperti ini. Iya. Nanti ibu dipecat dari taktik Naren. Ya ini. Ya. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, Nurayati. Ya. Merasa menderita. Merasa jadi korban. Ya. Playing victim. Rendah diri. Posisi teman. Bukan bagus sih tapi nanti nyengan. Masih teman ya ini ya.
Delek bareng. Yang tadi itu apa penghukum, ya kan? Kurang mari lho, kurang mari anak 5 cerita. Anak 5. Ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Berapa ini nak? Nyindir. Terlambat lagi ya Oh itu saya itu. Iya. Bu, saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Bukan karena berlari. Biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah saya nanti lain kali. Jangan bilang lagi. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bu Titin kayaknya ini, Bu Titin kayaknya ini. Bu Titin ini kayaknya. Iya, Bu Titin. Titin banget ini. Titin, betul. Kalau coba yang guyu. Iki itu tapi gak jadi apa. Benar. Ya. Nah. Merasa senang, aman, dan akrab dengan guru dalam menangani tapi sukses atau berhasil. Namun yang diingat Si salaman Nih. KP nomor semuanya kan ada poin plus minus sih. kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Betul ya. Ya, itu orang ajar. Nih pemantau atau monitor. Kijang 1, kijang 2. Ada yang terlambat. Kijang 1, kijang 2 ada yang terlambat. apa sih? Apa lagi? Ngopo ya? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Bu Budi tatip ini. Iya. Sudah jam 10. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas paparan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Sedikit bijak. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Tapi kan ngerti karena upaya untuk peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi tapi dia kan wajah nggak datar bisa dan cenderung membuat anak itu paham masalah kesalahannya. Pemimpin. Naran yo naran. Ini ono ya. Ini ono posisi guru olahraga, guru BK. Ini sih. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Bikin sampai tak Pustina. Siapa yang Menghargai diri sendiri dan orang lain. manajer? Oh, Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? gak paham kayak gitu ngomongin. Bagaimana Menurut Jamin, memperbaiki nggak paham. masalah keterlambatan ini? Iya, pinter sih. Untuk tidak lupa mengenal. Baik, kalau Naren Kok kelas bermasalah tujuh? di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata. Udah betul. Ada Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Ini sih pertama, kedua teko mana kayak ngono mah. Oke. Bagaimana Ibu? Iya. Kira-kira jenengan dalam posisi yang mana? Lihat kondisi. Nggak dilihat, ya. Kadangkala kita sebagai teman bisa sih mantap. Lihat Narennya seperti apa kan? So, iso toko-toko nang raine, cuk ojo terlambat nek cuk. Kalau Bu Budi kira-kira yang berapa Bu Dwi? Kira-kira yang posisi keberapa? Sebagai teman? Ya, memantau atau sudah pada manajer tadi? Aku sebagai CEO. Ono enggak CEO? Di atasnya Apa? lagi. Sebagai CEO Manajer. Kalau Bu Eni kira-kira mana Bu Eni? Semua sudah saya lakukan. Wah, luar biasa berarti. Tergantung sensuasi dari rangkul sudah pernah saya lakukan. Ya. Itu kan dikatakan mengakibatkan anak denda. Enggak apa-apa yang biasa. Ini plus minus semuanya. Tidak semuanya. Salah satu contoh waktu saya ngajar di STM itu, kalau saya mengukurnya, pilih kamu keliling lapangan 5 kali, tapi tidak boleh mencuri lapangan. Ya, mencuri lapangan. Atau kamu push up 5 kali mengelilingi Bodoh. aturan saya. Mengelilingi lapangan dulu 5 kali. Oke. Saya suruh. Ternyata lama-lama sepi. Ayo, berapa? 25 kali udah, Bu. Saya ikut Bu Eni aja push up. Ya, push up ya. Di mana lapangan apa di kelas? Di kelas. Di kelas. Ya, ikut ya. Push up posisi yang benar senjata. Saya bawa pulang Sulit. kalau saya tinggal menerangkan. Tinggal menerangkan. Bu capek, oh capek. Nggak ada. Satu. Bu 5 kali yang ikut Bu Eni itu lama. Ya, oke. Tapi setelah dia lulus, Ikut ya pernah turun mobil. Nono tuh. dia punya hubungan di angkatan darat. Apa jawabannya? Bukan hukumannya dengan Iya. Berkat dukungannya Bu Eni, saya sekarang masuk di tentara. Saya dapat kue, Pak. Dapat kue. Ini kan salah satu menunjukkan bahwa pembuka itu selamanya bukan yang melibatkan anak Betul. menjadi pendendam. Gitu. Aku lo gara-gara RPH jelas iki. Meso deh, takon meso nang ngarep, misu koncone di video sampai sekarang. Tiap kali kesini golek Bu Nurul, ngerti? Harus Ini salah satu. Bawa panganan enggak? Bawa panganan, mesti nggo jajan. Gara-gara takon meso nang nggone ngarepe kelas. Ya meso. Iya, di meso deh tapi gini, Bu, ini berdosa. Berarti mbangnya mau gak di akhirnya mau konco direkam. Gak mau cuy KPH kan mesti. Kemudian apa lagi tadi ya sebagai teman. Ada. Ini berat apa? Mak, ini kok dan kesulitan rendah. Nada. Gila bagus tuh, saya mau sadar saya. Anak-anak disuruh dari bangun. 2 orang. Nono dorong Nono. Ya, ini juga di itu ya di Sudah, oke. Bapak, Ibu, kita lanjutkan. Iya, Pak. Ini antara keyakinan dan peraturan kelas. Menurut jenengan, apakah sama antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Tidak sama. Tidak sama. Perbedaannya di mana? Kalau peraturan Ya. itu cenderung untuk menghukum ya. Satu. Tapi kalau keyakinan cenderung untuk menggugah apa ya? Perasaan apa ya untuk tanggung jawab. Ya. Oke, satu. Berikutnya, kalau peraturan siapa yang membuat Ibu? Oke, lembaganya, organisasinya. Kalau keyakinan? Oke, dibangun oleh diri sendiri, kesepakatan bersama, adanya kesepahaman, ya. Itu intinya seperti itu. Ketika berada di kelas, kita harusnya bukan peraturan, tapi apa?
keyakinan. Maka benar tadi yang kita akan di awal, bahwa untuk membuat anak itu merasa dia itu keliru apa yang dilakukan, kita salah, awal kita bentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, itu harus Ibu. Ya, kapasitas jenengan sebagai guru bisa membentuk keyakinan, kapasitas jenengan sebagai wali kelas bisa membentuk keyakinan. Silakan. Ya, berarti dalam kelas itu, ya, dalam kelas itu jenengan buat keyakinan yang kita setuju bersama dengan anak itu apa? Biar nanti adalah sesuatu yang kurang tepat dilakukan oleh anak, kita kembalikan. Nah, kira-kira kamu melanggar keyakinan yang mana? Ya, mereka tidak akan, mereka akan merasa bahwa iya ya, saya itu bersalah, saya itu keliru, saya terlanjur melanggar keyakinan yang telah saya buat bersama dengan teman-teman itu ini. Gitu. Kalau peraturan kan semuanya berasal dari kita. Tidak boleh berbicara dengan teman, meninggalkan kelas. Itu kan datangnya dari kita. Beda lagi dengan ketika itu disusun bersama dengan anak-anak dalam kelas, ya. Kita susun bersama dengan anak di kelas, semuanya, "Nak, kamu usul apa?" Usul apa seperti ini. Bersama dengan komitmen bersama. Boleh komitmen bersama kan? Iya, kesepakatan bersama. Ketika itu ditulis kan juga jadi sebuah peraturan. Loh, bedanya Bu, peraturan itu kan bersifat sentral. Umum. Itu kan lebih awal peraturan Ibu. Tapi sama-sama mengikat. Iya, sama-sama mengikat. Iya. Ketika tidak ditulis, keyakinan. Tapi kan memang kalau sesuatu kan harus ditulis, Pak. Gini Bu ya, itu kan bentuk realnya saja, ya, supaya untuk mengingat ya, Bu itu tulis. Tapi keyakinan itu bersumber dari pertama dari anak dan setujui bersama. Betul, Iya. betul. Tapi kan bentuk peraturan itu kan gini, ketika kita membuat peraturan pun ada juga peraturan, hanya tingkatnya saja loh Pak. Istilah. Bukan istilah Ibu. Kalau peraturan tadi seperti ini dibuat secara sepihak, ya, yang perlu digarisbawahi, peraturan itu buat secara sepihak. Kalau keyakinan itu kan berangkat bersama. Betul. Boleh keyakinan ditulis besar, keyakinan kelas, tidak apa-apa. Itu bukan peraturan tapi keyakinan. Iya. Cuma saja, hanya saja dia ditulis untuk mengingatkan anak-anak bahwa kita punya keyakinan seperti ini, gitu. Iya, kesepakatan, komitmen bersama. Salah saya menggunakan komitmen kelas. Boleh istilahnya saja. Seperti istilahnya Bu Nur tadi, kalau peraturan itu arti dari apa? Abdon, tapi kalau keyakinan bersama dari bawah ke atas. Boleh istilahnya seperti itu. Cuman jangan salah nulis ya Bu. Jangan komitmen. Ini andai kan peraturan pun ketika ditulis peraturan bersama kelas, peraturan bersama pun juga sama. Kalau saya berpikir itu kan hanya bentuk pengakuan kepada diri kita sendiri, keyakinan pada diri kita. Ketika ditulis peraturan itu jangan sebenarnya juga keyakinan kan. Gini Bu ya. Gini. Iya. Oke. Nanti ya